memilih salah satu striker keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Walaupun feeling saya tentu sudah ada semacam komunikasi antara pihak PSSI dengan sang pemain, tapi sampai hari ini memang belum ada juga kepastian atau juga semacam berita yang positif bahwa sudah ada pemain yang setuju untuk menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Artinya, memang kita harus bersabar teman-teman. Dibujuk Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun, Ole Romeni diminta bela timnas Indonesia untuk putaran 3. Ole Romeni, yang konon digadang-gadang menjadi salah satu striker atau nomor 9 yang sedang dibidik, ya, sedang digarap untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia jika kita mendapatkan seorang Ole Romeni. Memperlihatkan penampilan yang oke dalam pramusim menghadapi salah satu klub dari Qatar, Al Rayyan, pada Kamis malam di Sport Park, ya, di markas mereka di Utrecht, menang dengan 4-1. Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes yang optimis ingin membeli timnas Indonesia ini membujuk Ole Romeni juga agar bergabung dengan mereka berdua. Ole Romeni diminta bela timnas Indonesia untuk dapat meningkatkan kemungkinan menang timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang cara PSSI untuk dapat memenangkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Nah, beberapa nama yang populer di Eropa seperti Ragnar Oratmangun, Maarten Paes, Kevin Dix, dan masih banyak lagi. Tapi dari beberapa nama tersebut terdapat Ole Romeni yang tidak dapat bermain untuk timnas Indonesia. Nah, menanggapi hal tersebut, Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun tiba-tiba menjadi agen PSSI untuk dapat membujuk Ole Romeni untuk dapat bermain di round 3. PSSI saat ini memiliki 15 pemain naturalisasi dari berbagai kelompok umur dan bermain untuk timnas Indonesia senior. Namun, meskipun sudah memiliki banyak pemain naturalisasi, PSSI ternyata masih berusaha untuk mendapatkan pemain keturunan lain. PSSI sangat serius dalam menaturalisasi Ole Romeni, seperti yang ditunjukkan oleh Erick Thohir, yang telah berbicara dengan Ole Romeni dan agennya, untuk melengkapi pool pemain keturunan timnas Indonesia yang belum memiliki sosok striker. Sebenarnya, Ole Romeni ingin membela timnas Indonesia. Dia masih belum mau dinaturalisasi karena usianya yang terlalu muda. Dia masih harus menolak tawaran PSSI karena dia masih ingin tembus ke timnas senior Belanda. Ini sebuah kehormatan bagi saya, diminta membela timnas Indonesia, namun itu, membela timnas Indonesia, masih terlalu dini bagi saya, ucap Ole Romeni. Dan disinilah Maarten Paes dan Ragnar Oratmangun turun tangan membantu PSI untuk meyakinkan Ole Romeni agar dapat bermain bersama skuad Garuda. Dua pemain keturunan tersebut tidak hanya meyakinkan Romeni, namun juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi dari awal sampai akhir. Mereka juga menjelaskan bagaimana proses naturalisasi berlangsung, dan tidak terjadi begitu saja, masih banyak proses yang memang harus dilakukan, ucap Ole Romeni. Ole Romeni memiliki pemahaman yang baik tentang timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia berkat penjelasan Ragnar Oratmangun dan Maarten Paes. Dia bahkan menyatakan bahwa dia tertarik dengan tawaran PSSI untuk membela timnas Indonesia. Itu, membela timnas Indonesia, sangat menarik dan akan sangat indah. Di samping itu, kamu juga menjadi contoh dan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia yang ingin menjadi pemain sepak bola profesional, ungkap pemain FC Utrecht tersebut. Erick Thohir harus pikir lagi, Ole Romeni tak akan jadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia, statistiknya. Erick Thohir dan PSSI tidak harus ngebet untuk mengejar Ole Romeni untuk menjadi striker baru timnas Indonesia. Ole Romeni diramalkan tidak akan bisa menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda membutuhkan sosok yang bisa memberikan gol. Nama Ole Romeni memang menjadi sorotan fans timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kabar bahwa Erick Thohir dan PSSI sedang mengejar striker FC Utrecht tersebut.
PSSI berharap oleh Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia dengan bersedia dinaturalisasi. Dia diharapkan akan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda dalam menghadapi timnas Arab Saudi dan Australia di September mendatang. Oleh Romeni diharapkan akan menjadi solusi bagi tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, beberapa striker timnas Indonesia dianggap tidak bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Nama-nama beken seperti Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Hoki Caraka dan Dimas Derajat belum bisa memberikan jaminan gol bagi timnas Indonesia. Akan tetapi, harapan fans timnas Indonesia dan PSSI untuk oleh Romeni sepertinya tidak akan terwujud. Selain belum ada lampu hijau dari striker FC Utrecht tersebut, statistik oleh Romeni di klubnya tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah striker yang haus gol. Pemain muda 24 tahun ini sebelumnya punya potensi untuk memperkuat timnas, terutama pada round 3 kualifikasi Pildun 2026 yang akan dimulai pada bulan September mendatang. Proses naturalisasi juga merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan, karena ini berkaitan dengan karir sepak bola dan masa depan sang pemain yang sangat krusial. Exco PSSI, Arya Sinulinga juga sedikit membeberkan informasi terkait proses naturalisasi, karena tak semua pemain bisa jalani proses perpindahan penting satu ini. Naturalisasi umumnya merupakan perpindahan kewarganegaraan, pun termasuk federasi yang ikut berganti, jika konteks perpindahan itu merupakan di iklim sepak bola. Sebenarnya skuad Garuda masih punya banyak stok pemain keturunan di negeri kincir angin Belanda, namun tidak semua pemain keturunan bisa atau tertarik untuk menjalani naturalisasi. Sementara itu, pasukan Sintayong sedang mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat kerangka dan komposisi pemain di dalam skuad Garuda. Dari segi statistik sendiri, oleh Romeni ternyata bukanlah striker tajam dan mengesankan. Terbukti, dari 18 kali tampil untuk FC Utrecht di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, oleh Romeni hanya melesatkan 1 gol saja. Dia bahkan tidak pernah menorehkan 1 assist pun di musim lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sosok oleh Romeni bukanlah sosok striker mematikan. Padahal, striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia adalah sosok striker haus gol seperti Erling Haaland, Harry Kane dan Victor Osimhen. Karena alasan ini, PSSI dan Erick Thohir harusnya mencari sosok striker baru. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to